Indonesia Jaya. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi bersama Nusa Utara TV. Kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Angel, inilah seputar info yang terangkum dalam seputar berita hari ini. Atas situasi kemarin yang sudah tersebar saya kira di media tentang kontak tembak antara prajurit 36 prajurit kita dengan KST di daerah Mugi Komplek. Ya. Saya melihat ke sana secara langsung sehingga tahu situasi dan juga kondisi yang ada saat ini ya, supaya tidak timbul berbagai macam berita yang simpang siur. Ya, sehingga saya nyatakan bagaimana kondisi sebenarnya, sehingga saya harus hadir bersama Bapak Kasat, Pak Pangkoster dan juga Danjen Kopassus. Jadi ceritanya bahwa kejadian tersebut berawal dari pasukan kita 36 yang sedang beroperasi mencari, ya, operasi pencarian terhadap informasi adanya lokasinya pilot yang selama ini saya sampaikan bahwa saya akan melaksanakan pencarian walaupun situasi secara kondusif, ya, namun di dalam perjalanannya ya dihadang dan di kontak tembak dengan KST yang dalam kontak tembak tersebut mereka memanfaatkan masyarakat dan juga anak-anak untuk menyerbu mereka dari tembakan kemudian dari masyarakat khususnya ibu-ibu dan juga anak-anak untuk menyerbu dengan pasukan kita, sehingga pasukan kita dengan kondisi seperti itu ya ada salah satu yang jatuh korban atas nama Pratu Miftahul Arifin, jatuh ke jurang 15 meter kemudian ditolong. Nah, saat pertolongan tersebut ya, dilaksanakan penembakan oleh KST ya, sehingga posisi kita bertahan. Namun karena dari segala sisi mereka bersama masyarakat tadi, apa istilahnya kalau orang Jawa itu ngeroyok rame-rame gitu. Ya, sehingga pasukan kita ya mungkin panik, ya, sehingga terjadi seperti itu. Dan sampai saat ini sudah 5 personil yang kena luka tembak tadi sudah dievakuasi ke Timika. Dan tadi saya sudah melihat sendiri mereka dievakuasi dan kondisinya semuanya sehat. Ya, dari 5 tersebut alhamdulillah semua sehat karena dari heli tadi bisa jalan menuju ke ambulan untuk dilaksanakan perawatan di rumah sakit di Timika. Kemudian yang saat ini belum terkonfirmasi ada 4 orang, ya ada 4 orang yang belum terkonfirmasi. Ya mungkin dalam situasi seperti itu mereka bersembunyi dan sebagainya, saya nggak tahu, tapi akan kita laksanakan pencarian. Dan lainnya alhamdulillah selamat. Lainnya alhamdulillah selamat. Ya, ada yang sudah kembali ke Mugi dan juga ada dalam standby untuk mengambil salah satu jenazah ya, yang dari Pratu Miftahul Arifin tadi. Karena posisinya 15 meter di jurang sehingga kita usahakan besok pagi mudah-mudahan sudah bisa terangkat. Ya, ini hari ini tadi saya fokuskan untuk evakuasi 5 orang yang kena tembak tersebut dan alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, besok pagi kita fokuskan untuk itu. Dan juga kita jaga supaya tempat yang akan evakuasi ini aman dari serangan KST, karena di situ masih memang tempatnya atau lokasinya mereka bertahan di situ. Ya mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama untuk pengamanan sehingga mereka bisa evakuasi. Jadi ke depan dengan adanya kontak tembak seperti ini, daerah-daerah yang kerawatannya tinggi seperti ini nanti akan saya tingkatkan dari operasi yang biasanya PAM Rahwan, karena PAM Rahwan ini kalau ada penduduknya, kalau nggak ada penduduknya seperti ini dan tempatnya sudah diketahui bahwa itu adalah markasnya KST, ya kita laksanakan ya, operasi siaga tempur. Ya, kita tingkatkan siaga tempur sama seperti operasi di Natuna untuk Angkatan Laut, yang operasi di Natuna itu namanya siaga tempur laut. Nah ini juga kita samakan siaga tempur darat kalau perlu namanya, biar mereka para prajurit yang
menuju ke situ, ke tempat-tempat yang sudah dinyatakan rawan atau kerawanan yang tinggi, mereka betul-betul siaga tempur. Ya, walaupun sebenarnya di dalam diri prajurit ini sudah terpatri naluri tempur, tapi kalau masuk daerah kita nyatakan juga itu adalah siaga tempur, ya mereka lebih waspada tentunya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya, saya kira demikian para media, supaya ini informasi tidak simpang siur ya dari kemarin saya lihat. Kemudian ada pernyataan dari perwakilan KST yang sering muncul di YouTube, itu adalah hoax semua, yaitu hoax semuanya. Yang sering memang mereka selalu munculkan berita-berita yang seperti itu. Ya. Ya, ini mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini sehingga jelas semuanya, sehingga tidak menjadi berita yang simpang siur. Sengaja saya kemarin tidak muncul, ya kami semua tidak muncul karena memang saya ingin tahu situasi sebenarnya supaya tidak nanti menjadi berita yang lebih simpang siur lagi. Ya, saya kira demikian. Ya. KST mengklaim ada 13 TNI yang mereka data sejak awal pembebasan dilakukan. Kalau versi TNI sendiri sejauh ini ada berapa? Kalau yang kita versi sejak pilot itu ada 3. Ya, ada 3 yang kemarin sudah kita sudah kita kembalikan ke saudaranya. 13 itu hoax ya? Ya nggak tahu itu dari mana infonya. Siapa yang dibunuh juga nggak tahu, jangan-jangan masyarakat. Yang TNI 3, yang sekarang ini 1, kemudian yang lalu itu yang ada keserempet, kemudian 1 yang kotak pertama itu di daerah yang berbeda-beda, ya, ada 3. Tidak ada. Jadi penambahan personil itu bukan penambahan yang kemarin kita kirim, itu adalah pasukan-pasukan untuk rotasi. Ya, rotasi pasukan yang baru, yang sudah lama bertugas di sana. Seperti yang sekarang ini Kontang Tembak ini sudah hampir setahun mereka bertugas. Ya kurang 3 bulan lagi mereka akan selesai bertugas, akan kita ganti baru. Nah mungkin dengan kondisi seperti ini nanti kita rotasi lebih awal. Sehingga psikologisnya mereka dapat terjaga. Enggak, jadi ini untuk memberikan penanda kepada prajurit semuanya bahwa operasi apabila di daerah situ, ini tidak semuanya ya, tidak semua di Papua operasi siaga tempur, khususnya di daerah-daerah yang rawan seperti ini. Ya ini menjadi dengan adanya seperti ini kan daerah itu langsung kita lokalisir bahwa lokasi tersebut harus kita laksanakan operasi siaga tempur, sehingga prajurit yang di situ, dan di situ tidak ada penduduknya, ya penduduk yang istilahnya penduduk yang seperti ada perangkat desa dan sebagainya itu. Nah penduduk di situ adalah penduduk binaan yang digunakan untuk menyerang kita tadi. Ya, ada tadi yang saya sampaikan, ada masyarakat, kemudian anak-anak yang dengan teriak-teriak, kemudian ada peluit dan sebagainya, di seolah-olah seperti ini, seperti memberikan menakutkan lah, ya, menakut-nakuti dengan masyarakat tadi, sehingga kita kan juga begitu melihat tembakan, kemudian melihat masyarakat seperti itu, akhirnya kan terbawa, akhirnya kan tidak mau nembak, mungkin mereka mau ditembak ternyata masyarakat atau anak-anak, nah, tapi mereka ternyata kenyataannya menggunakan teori seperti itu. Ya, tadi kenapa saya sampaikan ini, karena tadi 2 orang yang selamat tadi saya perintahkan datang ke Timika, saya tanya gimana sih posisimu kemarin ini kok saya bisa sampai seperti itu. Mereka menceritakan bahwa kami dikepung dengan masyarakat dan anak-anak dengan teriak-teriak, kemudian yang dari 3 sisi melaksanakan tembakan. Jadi, ya, itu yang mereka menjadi mungkin menjadi kalau orang bingung ya, di atas itu antara harus menembak senjata atau karena yang dihadapi ini masyarakat seperti ngeroyok gitu. Ya, mereka tidak pernah menghadapi hal seperti itu sampai melibatkan anak-anak. Nah, kita selalu menghindari, ya, sebenarnya jangan sampai ada korban. Saya selalu sampaikan kan, saya tidak mau represif yang mengakibatkan korban masyarakat ataupun anak-anak. Nah, tapi ternyata mereka menggunakan itu. Mungkin yang saya sampaikan ini malah digunakan dia untuk itu. Gitu. Nah ini yang sangat saya sayangkan, ya, sehingga prajurit kita jadi seperti itu. Data yang
bilang itu bagaimana? Artinya apakah TNI kehilangan kontak gitu? Ya tadi, ya dari lost kontak lah istilahnya, kita belum ada kontak. Mereka kan dibekali setiap tim ada komunikasinya. Namun ini masih belum terkonfirmasi dia di mana. Makanya kemarin kita datangkan tim baru ke sana untuk mencari sekaligus yang tadi untuk evakuasi jenazah tadi. Kita tetap mencari mereka, ya mencari mereka tadi, ya, atau mungkin mereka saat menyelamatkan diri tadi, ya mungkin masih takut bahwa di situ mungkin masih ada KST yang mungkin masih operasi di situ. Iya, kemungkinan masih di situ. Ini kan daerahnya kan lereng, bukit, lereng, kemudian bawahnya ada sungai, ya masih mungkin masih di sekitar situ. Ya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa ketemu. Ya dari ya kita nggak tahu daerah situ siapa pemimpinnya, tapi kan pada masyarakat pada tanya Panglima Eka ya, kemungkinan kalau di situ memang markasnya itu Egyanus Kogoya. Ya, kelihatan di situ memang ya daerah Mugi Komplek, daerah Nduga itu di Kabupaten Nduga. Nah, sementara ini daerah yang seperti itu yang tentunya yang kemarin terjadi kontak tembak. Ya, kontak tembak kemarin kan di mana? Ini saya kira ini nggak perlu tak sampaikan seperti itu ya. Yang tentunya yang sekarang ini Komplek Mugi ini yang jelas sudah seperti itu ya. Nanti akan kita petakan lagi. Kita petakan lagi daerah mana saja, makanya saya tadi sekaligus dengan Pak Kasat memimpin evaluasi untuk operasi yang sudah kita gelar ini dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini. Ya, jadi ini yang kita ada operasi yang tergelar baik di Papua maupun Papua Barat, Papua Barat Daya. Ini sebenarnya sudah meneruskan dari operasi PAM Rahwan, PAM Perbatasan. Nah, ini semuanya 11.400. Seluruh pasukan kita yang tergelar di sana, di seluruh ini, bukan hanya di pegunungan saja. Jadi di Papua Barat Daya, Papua Barat, sampai di Papua. Ini ada PAM Perbatasan RI PNJ, ada PAM Rahrawan, kemudian ada PAM Objek Vital, kemudian ada operasi persiapan untuk Kodam, kemudian Kodim, Koramil, ini juga ada operasi untuk persiapan, daerah persiapan pendirian dengan adanya daerah otonomi baru, ya juga kita siapkan untuk nanti pendirian Kodam, Kodim maupun Koramil. Ini juga kita siapkan pasukannya untuk sampai sekarang ini mengawali awal untuk Kodam, Kodim, dan Koramil persiapan. Ada lagi? Kenapa? Ya satuan yang tergelar di sana, ya satuan yang tergelar di sana. Yang kemarin, nah itu loh, yang ini kan ada pasukan dari mana-mana ini. Kemarin yang saya berangkatkan itu aja ada yang dari Medan, kemudian ada Palembang, kemudian ada dari Kalimantan Tengah, kemudian ada yang dari Makassar, ada yang Surabaya. Nah ini dari semua pasukan nanti kita petakan. Tadi siaga tempur itu metakan saja, mana daerah mana yang harus kita siaga, ya, operasinya pada siaga tempur. Membicarakan apa? Saya kira nggak perlu dibicarakan, Komnas HAM saya kira sudah monitor lah dengan ini, beritanya kan sudah menyebar di mana-mana. Ya silahkan diaksi bagaimana mereka menilai ya tentang pelanggaran HAM atau tidak, ya silahkan saja. Nah, jadi itu bukan ranah saya untuk membicarakan itu. Nanti kalau dikit-dikit seperti itu, gerak kita terbatas nanti. Anak buah kasihan dikit-dikit ditakut-takuti terus dengan itu. Ya itu bukan ranah saya, ya silahkan saja nanti yang siapa yang melaksanakan memiliki kewenangan untuk itu, ya silahkan.
Yang jelas para prajurit kita saat berangkat sudah kita bekali untuk ilmu itu. Tapi bukan berarti setiap saat kita selalu diberikan ataupun sampai ditakut-takuti seperti nggak berangkat nanti dikit-dikit itu begitu ketemu anak-anak atau masyarakat balik lagi mundur, lihat lagi mundur lagi, nggak maju-maju nanti. Padahal masyarakat di sana sangat membutuhkan ya khususnya kehadiran TNI karena ada memang wilayah-wilayah yang kerawanan tinggi yang mengganggu masyarakat. Ya, kemarin yang rumahnya guru nggak ada apa-apa juga dibakar, nah, seperti itu. Kemudian pasar nggak ada apa-apa dibakar. Dan ini ada daerah-daerah yang seperti itu yang harus kita jaga kerawanannya. Ini artinya pamrah rawan tadi. Ada lagi? Ya, saya kira demikian ya para media sekalian, biar ini untuk supaya semuanya jelas, saya tidak terjadi dari berita-berita yang hoax. Berarti ada lagi berita-berita yang seperti kemarin yang nggak karu-karuan itu ya berarti hoax. Karena saya sudah melihat sendiri dan sudah langsung bertatap muka dengan para pengendali pasukan yang ada di Papua. Ya, saya kira demikian. Terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Demikian info dari kami, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol. Saya Angel bersama kerabat kerja Nusa Utara TV, pamit undur diri dan sampai jumpa.